Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa samil akhyar adadan na'amilahi wa ifdaliha amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah. Alhamdulillah tahadus binikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, salah satunya nikmat sehat, nikmat kesempatan, diselamatkan dari berbagai musibah, diselamatkan musibah dunia, mudah-mudahan kita juga diselamatkan musibah di akhirat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan rambu-rambu, yang telah memberikan petunjuk bagi kita supaya kita selamat. Bukan hanya dunia, selamat kita itu di akhirat. Jadi cita-cita kita itu panjang. Bukan hanya yang dekat ini, tapi sampai ke yang jauh, yaitu akhirat. Bagaimana kata Rasul supaya kita selamat, supaya kita diselamatkan dari bencana, baik bencana yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat ya, terutama di akhiratnya, tapi di dunia juga Allah akan menyelamatkan bencana. Maka kata Rasul, salasun munjiatun, ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah, dari siksa Allah, dari musibah ya. Harus juga kita dianalisa ya, kenapa hampir setiap akhir tahunnya nanya bencana itu besar wae. Ada apa? Apakah mungkin ini pengamatan awal ya, prediksi awal, apakah ketika awal tahun itu banyak yang terlalu lupa ke Allah, poya-poya yang habis anggaran poya-poya jeung sajabannya, jadi diperingati oleh Allah lebih awal, atau yang lainnya mungkin saja harus ada penelitian kenapa sih hampir tiap akhir tahun gitu ya, akhir tahun macam, tapi yang besar gitu ya. Nah, gimana cara kata Rasul supaya kita diselamatkan dari azab Allah? Itu ada 3. Apa yang bisa menyelamatkan itu? Fa'amal munjiyatu. 1, fakhasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Yang pertama khasyatullah, takut kepada Allah, baik itu fisirri, di tempat yang sembunyi, wal alaniyah, atau di tempat yang terang-terangan. Kalau kita sudah khasyah kepada Allah, sudah takut kepada Allah, insya Allah akan selamat. Kenapa? Karena tidak akan berbuat dosa. Kalau kita sudah khasyah kepada Allah, sudah takut kepada Allah, tidak akan melakukan dosa. Makanya redaksi di sini itu fisirri wal alaniyah, ketika sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kenapa? Karena kalau terang-terangan makan sieun,
Tapi kalau sembunyi-sembunyi artinya kalau orang lain tidak tahu, bisa saja berbuat dosa. Contohnya korupsi. Siapa orang yang korupsi? Biasanya yang sudah lama kerjanya, sudah merasa aman, gitu. Kalau baru-baru memuawakah, coba belum kenal, gitu. Nah, ya, baik pisiri maupun alaniah. Makanya wajar dalam Islam pun tidak lama ya ketika jadi pemimpin itu. Kalau udah lama udah biasanya. Nah, kalau orang yang sudah ada takut aja kepada Allah, khasyatullah, khasyah, nggak akan mungkin berbuat dosa. Ya. Makanya ketika khasyah, ketika seseorang takut, ya jelas, wah ini Allah akan memberikan adab. Kenapa? Karena kita yakin pama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ketika kita berbuat baik, sekecil apapun akan terlihat balasannya. Pun sebaliknya, pama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejelekan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Nah, dalam surah Jin, fadl Allah, rahmat Allah, ketika kita berbuat dosa tidak langsung disiksa. Itu fadl Allah, rahmat Allah bagi kita umat Nabi. Dan umat dulu terkenal ketika berbuat dosa berlebihan, dosanya langsung diadab. Tapi kita enggak langsung. Itu fadl Allah. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh. Kalau tidak ada fadl Allah terhadap kalian dan tidak ada rahmat, yakin kalian akan disiksa oleh Allah. Karena Allah sudah janjikan setiap berbuat baik maka akan kelihatan oleh kita. Berbuat jahat akan kelihatan. Tapi kita berbuat dosa apapun, dibiarin oleh Allah, tidak langsung disiksa. Dan kalau misalkan setiap kita berbuat dosa langsung disiksa, ketika dosa langsung disiksa, waduh, terlalu banyak kita. Hayo disiksa gitu. Gawat itu. Lalai siksa. Nah, itu fadl Allah katanya. Apa? Mudah-mudahan aja taubat, mudah-mudahan aja taubat, kan itu. Kalau ada rasa takut aja kepada Allah, getar, insya Allah baiklah orang itu. Ya masih ente lamun, makanya kata Kamakola Jainuddin MZ kata Jainuddin MZ itu, manusia itu ada yang karakternya seperti kucingnya. Kalau di tongkrongan mah diem gitu. Kalau di tongkrongan mah menikah sopan, meleng sautik kadawak gitu. Amin itu. Nah, banyak orang-orang yang mintanya seperti kucing katanya. Nah, kalau orang yang khasyah itu takwa, itulah bahasa tenar nama. Kalau takwa itu kan menurut bahasa mah takut kepada Allah, takut gitu. Kalau udah khasyah, insyaallah. Qudima asir li'anna taqwallah fihi a'la darajat. Kenapa diawali dengan fisiri wal alaniyah, dengan sir dulu, bukan dengan alaniyah? Nah, ini saking tingginya derajat takwa di hadapan Allah, maka di hadapan Allah itu kalau orang yang sudah sirnya udah takut kepada Allah, apalagi di alaniyah gitu. Nah, sir sembunyi-sembunyi udah takut kepada Allah, kok apalagi di hadapan yang banyak orang atau banyak di tempat alaniyah gitu. Maka wajar ya ketika dulu ya pernah lah beberapa kali saya katakan ada seorang ulama punya murid banyak, hanya seorang yang dia cintai gitu, sangat diistimewakan, sehingga santri-santri yang lain kan iri. Kata gurunya, kenapa? Karena dia itu sangat takut kepada Allah, karena dia sangat takwa. Di antara kalian, saya juga takwa kok, sama saudara gitu. Gitu. Suatu ketika nggak dikasih tahu dulu, ada 3 orang yang paling
paling senior lah gitu, ilmu yang paling tinggi. Ini cek, ini bawa, kalau sekarang ayam lah, satu ewang ayam, satu sembelih ya di tempat yang tidak ada satupun yang melihatmu. Duh, ada yang ke gunung karena sakti, ya udah pada sakti, pada jagoan ke gunung cari, wah nggak ada sembelih. Ada yang ke lautan, dekat laut, bersisir, lihat nggak ada sembelih. Nah, pas waktu yang sudah ditentukan, datanglah semuanya. Kamu di mana sembelih? Aku di gunung. Ada yang lihat? Nggak ada. Alhamdulillah tidak ada. Pokoknya gunungnya itu mah gunung menyeramkan. Aku tidak takut karena aku takut tanya kepada Allah. Oke, yang satu lagi kamu apa? Di lautan. Nggak ada seorang pun yang melihat. Aku sembelih. Seorang lagi, kenapa kamu nggak disembelih ayamnya? Nggak bisa Tuan, nggak bisa Syekh. Kenapa? Aku tidak menemukan tempat satupun yang tidak ada yang melihat. Kenapa orang-orang bisa ini? Saya emang nggak bisa. Kenapa? Karena Allah selalu melihat. Pas saya kesini Allah lihat, kesini lihat, gitu. Jadi saya nggak bisa, karena kan Tuhan tadi tidak ada yang melihat satupun. Tidak ada yang melihat. Sedangkan Allah itu melihat. Nah, kata ulama tersebut, lihat, tauhidnya, khasyatullahnya orang ini yang dicintai olehku seperti itu. Dimanapun takut. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, gitu. Nah, makanya tanamkan, kalau kita menanamkan khasyah kepada Allah. Coba lihat di dalam surah apa tuh? Kalau cirinya ulama itu gimana? Cirinya ulama salah satunya adalah khauf, takut kepada Allah. Jadi cirinya ulama itu orang yang sudah takut hatinya kepada Allah. Jadi ulama itu bukan orang yang paling hebat ilmunya, yang paling panjang sorbannya, tapi orang yang paling khasyah di hadapan Allah. Takut gitu. Takut berbuat salah maksudnya. Kenapa kamu enggak ngaji? Takut. Takut apa? Takut dites. Oh, itu beda, bukan. Bukan. Itu mah enggak kaji. Takutnya takut melakukan salah gitu. Takut gitu. Khasyah gitu. Kata Nabi, yang pertama itu khasyah. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal gina. Yang kedua, tawasud. Apa tawasud teh? Pertengahan. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Tidak terlalu boros, tidak terlalu kikir, pelit. Jadi tengah-tengah. Gitu. Jadi kalau boros itu kan, kita punya 1 juta, udahlah kasihkan aja 1 juta semuanya. Gimana kita? Ya kumang kewe lah. Nah itu boros. Atau misalkan punya 1 juta, boro-boro dibikin sama, udahlah sendiri aja, gitu. Kikir. Jadi orang Islam itu yang akan selamat, kata Nabi, orang yang pertengahan. Pun walaupun dalam hal ibadah tidak boleh berlebihan, harus pertengahan. Kenapa kamu ngantuk? Saya mah sekarang hampir tiap malam tidak pernah tidur. Palinglah sejam lah, setengah jam lah. Kenapa? Tahajud, saya mah ibadah terus. Jangan berlebihan loh. Nabi juga suka tidur, biasa tidur, ya. Hanya waktunya kapan gitu, waktu tidurnya itu bukan di waktu-waktu yang sedang ibadah, ya. Imaikir wiridam kedikir kan sok senengnya tidur teh ngeunaheun leup gitu. Ya itu tidur. Nah, keur dikir mah dikir, tidur gitu ya. Nah, jadi yang kedua itu pertengahan. Kan ada orang dulu sahabat juga kan, ya Rasul, aku enggak akan tidur semalam teh mutahajud terus, kata Nabi, enggak boleh berlebihan. Ada lagi seorang, ya Rasul, aku mau saum setiap hari, enggak akan buka-buka, tiap hari saum aja, bukannya maghrib aja, saum lagi tiap hari. Kata Nabi, aku juga kadang-kadang saum, kadang-kadang aku berbuka. Ya Rasul, aku mah
nggak akan nikah. Kenapa? Karena nanti terganggu ibadahnya. Aku mau ibadah aja. Kata Nabi, aku juga nikah. Jangan berlebihan. Ya, apapun jangan berlebihan. Berlebihan itu jelek. Itu. Termasuk dalam makan, jangan berlebihan. Cuma ngus kuara gogi ngus berulu, aduh gunah ndor lagi enak. Jangan berlebihan apapun ya. Nah, jadi Islam itu terlalu kaya jangan, terlalu miskin jangan. Itu. Ngan ukuran kaya jeung miskin kumaha nya? Ari urang geus beungar can gitu. Miskin kan. Ukuran kaya dan miskin pokoknya pertengahan lah, jangan terlalu tinggi, terlalu bawah jangan. Gitu. Hebatnya. Nah, kenapa pertengahan antara ini, kenapa sahabat banyak yang kaya? Sahabat mah kayanya juga bukan untuk pribadi, tapi untuk menolong orang lain. Contohnya Abdurrahman bin Auf, contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia tuh untuk menolong orang lain, bahkan untuk pribadi. Yang dijangankan di sini itu tidak bisa membawanya. Gitu. Kalau terlalu kaya, bagaimana? Terlalu miskin, bagaimana? Pertengahan lah. Gitu. Tengah-tengah aja. Dikhawatirkannya seperti Qarun. Kenapa? Tadi ketika miskin, dia hebat ibadahnya. Tapi ketika sudah banyak uang, jelek, ya, lupa kepada Allah. Nah, itu dikhawatirkannya. Jadi penekanan di sini bukan tidak boleh kayanya, bukan, tapi membawanya susah tuh. Makanya pertengahan sajalah, gitu. Maka kata Nabi, al-umur khairul umur awsatuha. Perkara yang paling baik itu adalah pertengahan. Ke atas tinggi enggak, ke bawah tinggi enggak. Sedang-sedang. Hanya sedangnya seukuran bagaimana. Dan nu kitu mah pas butuh ada mah, nu kitu mah miskin kene kan. Pas mau ngaminin anak ada, pas pas memulih kapal ayahnya. Ya. Cukup. Cukupan. Bainal fakri wal ghina. Tawasud lah dalam kehidupannya. Bukan hanya kaya miskin saja, semuanya tawasud. Yang berlebihan. Contoh kita, ini kalau akal dipakai berlebihan, itu bisa gawat. Contoh Mu'tazilah. Terlalu mengagungkan otak sampai hadis mah enggak usah. Kenapa? Nabi juga dari Allah, otak juga dari Allah, kalau masih kan ini mah udahlah. Nah, itu sampai ke sana. Kenapa? Karena terlalu memakai otak. Ya. Kalau terlalu memakai iman juga sama. Tauhid. Dah kita mah dirizkan iya ku Allah kalem teu kudu usaha, itu juga gawat. Kalau terlalu mah kurang baik apapun. Itu. Qadariyah, Jabariyah kan gitu. Nah, yang keduanya yaitu pertengahan lah, dalam hidup itu pertengahan. Yang ketiga wal adlu fil ridha wal ghadab. Yang ketiga ridho, adil. Ketika ridho atau marah, ketika senang atau marah dia harus adil. Nah, ketika senang atau marah dia harus adil. Contoh, keur ngambek mah hese adil nantinya. Adilnya menempatkan sesuatu pada tepat. Heeh. Pak polisi mah cenah hese. Berat. Contoh adil teh gini. Contoh kecil. Kita misalkan sedang
menghayal gitu. Bukan menghayal, sedang ingin sekali, wah pas gini mah enak katanya bajigur. Saya pas cari-cari dapat bajigur. Pas gitu, pas diwadahan karena gelas, anak kita main bola. Nggak boleh main bola, nanti kena bajigur. Ini bapak baru cari, dapat. Ternyata kena, tumpah. Kira-kira sengaja nggak anak? Tidak, ada main bola, nggak ngoprek. Coba, kalau tidak adil mah ini tumpah tidak sengaja budak tapi kabariru. Gebug, tako, berujung wah kan. Itu tidak adil. Kenapa? Karena tidak adilnya dosanya kecil tapi siksanya gede gitu. Contoh, anak ketika melakukan salah kita pukul, kita marahi. Tetapi ketika anak mendapatkan kebaikan, mendapatkan apa saja gitu, nggak dikasih reward, kan nggak adil juga. Ya. Ketika salah, misalkan dia telat sholat kamu sholat aja nih telat, carekan. Kalau tepat waktu, sugan, bagus, enggak pernah mantep kon ada kewajiban anak gitu. Enggak, harus seimbang, harus adil. Nah, ketika marah itu adil itu susah. Nggak inginkan melampiaskan nafsu. Nah, disitulah kata Allah ketika kata Rasul, ketika kita marah maka adil, itu hebat. Nah, kan ada dalam ibadah juga ada orang tuh ada yang wa minhum dolimun, wa minhum muktasidun, wa minhum sabiqul khairat. Jadi ada golongan orang itu, orang yang dolim, orang yang muktasid, orang yang sabik. Ada 3 golongan tuh. 1 orang yang dolim, 2 orang yang namanya teh muktasid. Nukati orang yang sabik. Apa itu dolim? Yaitu orang yang melakukan dosa. Melakukan dosa oleh Allah diberi, misalkan kita hidup, maka dipakai dosa hidupnya. Itu namanya dolimin. Kalau muktasid, dia mau ibadah tapi asal-asalan. Itu muktasid namanya. Kalau sabikul khairat, itu mau cepet. Adan, berak, ngaji, penghulana. Pokoknya cepet, itu sabik itu namanya. Berlomba dalam kebaikan, sabikul khairat. Gitu. Pas tabikul, sabik. Ada kata Allah itu, jadi ada 3 golongan. Sok aja, sok kita coba mendengar adzan. Kan ada yang nanti aja kalem ke 1:30, 1:30 gitu. Can komat dan seterusnya. Itu ada yang biasa-biasa, tapi baik berjamaah, tapi mau sholat. Itu namanya muktasid. Muktasid gitu, muktasid. Masih untung muktasid itu. Hanya ya asal-asalan gitu, asal-asalan gitu. Mau ibadah tapi asal-asalan. Yang penting mah jadi kemang kewe gitu. Nah, kalau indolim mah papahare gitu. Ada yang ngaji cuek ngaji mana ada orang mau ngaji cuek nah, itu dolim. Kalau yang muktas itu ya dia mau ngaji mau, tapi datang nanti kewe ngesan datang kajian, datang di dia lakah nunutan. Nonton Persib, bari nonton Persib ngajian nanti lakah lebih fokus ke nonton Persib. Tong ningali ke belah kanan besok lain bayangan atau ngaji. Sabikul khairatnya musabik mah cepet segerupi untuk pekerjaan gercep aja untuk ibadah itu. Apapun ibadahnya. Ada perlu bantuan gitu. Wah, Aceh sedang berduka. Pangheulana gitu. Ada kesempatan berbuat baik tuh, gercep gitu. Gercep. Kan hanya kan ada orang
2 hari ke belakang. Ada teman kan orang Aceh, tanya, gimana Aceh, keluarga gimana? Alhamdulillah sehat, selamat sama keluarga gitu. Terus keadaannya gimana? Kalau Aceh Tengah cina lumpuh, nggak bisa, harus pakai helikopter gitu. Oh iya gitu. Saya telepon yang orang Cianjur, kan wartawan, dia sok nyumbang gitu. Kesana lah, PT tanggal 3 kemarin kesana, yang temen dari Cianjur, temen S3 juga sama dengan orang Aceh. Sana wartawan udah sambil ngaliput, gercep gitunya. Pas itu, kesana, saya mau kesana, mau ikut nggak? Anggap mau, saya masuk gue. Gercep. Muktasid. Pan nyumbang nah tuh. Ente kan itu naungkul, aduh gawat Muktasid. Aduh ya. Di bahaya ya. Betul kan? Aduh guys, bisa yang bolak-balik nah, jadi harus adil ketika kita ridho, ketika kita godob ya gitu. Nah, sebaliknya kata Rasul dalam hadis yang panjang ya, ini hadisnya yang barusan 2 yang menyelamatkan. Ada 2, kok 3 ya, bukan 2. 3. Yang ke-1 tadi naon? Khasyah. Yang kedua? Tawasud. Tawasud. Yang ketiganya adil, ketika ridho. Nah, itu yang menyelamatkan. Kata Rasul dalam hadis yang tersebut juga, wa amal muhlikatu, ada juga 3 perkara yang akan membinasakan. Ya tadi mah yang menyelamatkan 3 tuh, kata Rasul, ada juga 3 yang mencelakakanmu. Yang pertama apa? Pasyuhun syadidun. Yang pertama yang akan membinasakanmu adalah pedit yang sangat pedit yang koret we eta mah cap jahe, bulu kasiran, buntut kasiran, merege hese. Nah, coba aja lihat di hadis yang lain. Anti harumun, gini, kamu ahli surga diharamkan olehku, kata Allah, bagi orang yang kikir. Surga diharamkan bagi orang yang kikir. Makanya Nabi tidak suka, walaupun dia hebat ibadahnya atau ilmunya hebat, tapi kikir, nggak suka. Orang yang disukai oleh Rasul, oleh Allah itu yaitu dermawan. Jangan kikir. Makanya alhamdulillah setiap Jumat ngabagikan itu kue, roti, donat, insyaallah ya karim, dermawan gitunya. Nah, celakalah bagi orang yang pedit, kikir, tapi banget kikir. Nah, gimana cirinya banget kikir teh? Orang teh sudah tahu lah saya mah koret gitu. Geus apaleun saya. Ngespiral. Ah, saya teh mah pantes hesek gitu. Gitu nya geus tahu kan. Jangankan ke orang lain, ke istrinya sendiri juga hesek teh. Dihitung. Kamari kan geus. Atuh da kudu kumaha da geus seep. Geus kamu kurang we balanjana. Pas ku urang balanya teh, pangmulikeun ieu, pangmulikeun. Nah, seep. Ya gitu. Memang betul ya. Ini harus ada metode apa namanya tuh real eksperimen. Dulu ada ini eksperimen para ulama ya. Dulu ulama itu kadang-kadang kan usahanya itu biasa-biasa. Ada ulama yang usahanya biasa-biasa. Dia usahanya jualan, keliling jualan nanti. Dia capek kan? Kenapa capek? Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak kan ketika jualan keliling. Dia ketika pulang teh kan capek. Dia bilang, kayaknya kalau jadi istri, jadi perempuan enak. Kenapa? Di rumah aja nggak kepanasan. Tinggal nerima. Si istri sama berpikirnya gitu. Enak ya. Kalau suami mah
kerja dengan satu aja, kerja cari uang aja. Kalau saya dari pagi nyusuh, ngepel, garupa sampai nggak bisa berhenti. Istrinya berpikir gitu, suaminya berpikir gitu. Suatu ketika ngobrol, Bu, kayaknya kalau jadi perempuan enak ya. Saya juga berpikir kalau jadi laki-laki enak. Kita gantian. Nah, jadi apa namanya teh? Nah, kalau sekarang ada itu tukar nasib. Itu teh ada penelitian dulu ulama. Si istri kan merasa ya mah jalan-jalan nanti jualan mah gampang. Ternyata geus jualan coba panas, belum tentu ada yang beli. Udah siang belum ada yang beli. Oh, ternyata capek ya. Cari kerja. Si suami ngagantian istri, oh, ternyata istri itu capek ya gitu. Itu real dilakukan. Maka pas pulang istrinya dia langsung, "Ayah maaf ya, kemarin saya sungudon, dikira teh gampang dengan uang teh, cari uang teh. Ya saya juga maaf ya, dikira ibu teh di rumah teh enak ya, ternyata repot." Nah, setelah itu baru bakal saling memahami. Dah harus real manusia mah. Kalau enggak merasakan dulu mah susah. Coba ya tukar nasib dulu coba. Tukar nasib dulu. Sehingga merasakan kemari pun. Makanya dina bujur itu truk. Cukuplah saya yang merasakan ripuhnya di jalan. Gitu kan, bahasa itu suka lucu gitu nya itu. Kamu itu tidak usah tahu tentang repotnya saya di jalan gitu kan. Itu bahasa diaruli kayak gitunya. Itu teh sebenarnya mah bukan diulik, memang perasaan hati. Repotnya di jalan, aduh insyaallah ya karimnya. Panas mah itu tia gitunya. Nah, maka bagus itu metode eksperimen namanya. Yang paling sering pakai metode eksperimen siapa? Luqmanul Hakim. Luqman itu paling sering pakai metode eksperimen. Gitu. Nah, kalau kamu sudah merasa benar, kamu sudah dalam koridornya. Aduh, ingat koridornya. Kalau kamu sudah dalam koridornya, benar kamu sudah ada dalam hududullah, jalan Allah, jangan pedulikan pembicaraan orang lain. Jangan pedulikan komentar orang lain. Kenapa? Karena komentar orang lain itu tidak semuanya akan baik. Dan komentar orang lain itu pasti salah saja. Apapun yang kita kerjakan, salah terus. Masa gitu ayah, cek anaknya. Ayo kita coba. Kan gitu Tama Luqman mah. Bawa onta anaknya kecil, ontanya. Terus gimana ayah? Karena ini onta kan untuk dinaikin, udah Ananda aja ke anaknya, karena soleh ya. Ananda aja bisa capek sok naik. Oh nggak bisa, ayah aja mah nggak kasopan. Ari ayah nungtun, ari saya di atas, cek anaknya ada soleh budakna. Udah ayah aja dulu, yang udah nggak apa-apa, ayah dulu. Deg teh naik si ayahnya dulu, Luqmanul Hakim. Lewatlah ke suatu rombongan, lewat. Bapak, itu anakmu? Iya. Kenapa ya? Biasanya tuh seorang ayah itu lebih cinta ke anak. Ini malakah ayahnya naik di atas, anaknya disuruh jalan, aneh katanya. Oh, nah ternyata kalau ayah naik salah. Berarti Ananda yang naiklah. Si bapaknya yang nuntun. Lewatlah ke suatu tempat. Itu tuh pembantu, bukan itu ayahku. Dasar tuh sopan, ayahnya nuntun, anaknya yang naik. Oh nah, ternyata Ananda naik juga salah. Gimana tuh? Ayo kita naik berdua. Akan antanya kecil. Naik berdua tuh rampe walan. Oh, itu nama jagon teh. Pas lewat lagi, dosor. Itu tidak peri kehewanan gitu. Nah, kita berdua salah. Ayo kita tuntun berdua. Dituntun duaan. Pak,
Itu kenapa sakit? Enggak, sehat. Dasar liurnya. Onta itu untuk dinaiki, kok dilaka ditarungtun gitu. Nah, salah juga ya. Ayo kita gotong berdua. Laka mungkin salah. Tidak ada benarnya manusia. Langsung real. Dicoba oleh Lukman tuh. Ngadat deh wae. Dasar. Nah, jadi komen orang itu nggak akan mungkin benar. Yang penting kita udah benar aja dalam hududullahnya, udah biarin aja. So kerja coba aja gini. Misalkan kita mau menikahkan anak mewah, ada yang komen nggak? Apa komennya? Sok pesan padahal menang anju kurang nyawa. Padahal itu urusannya. Kita misalkan sederhana, dasar untuk anak saja ya. Mending ngirit gitu aja. Pelit amat mikir anaknya gitu. Jadi manusia itu pasti aja gitu. Apapun komentar aja. Makanya udahlah biarin aja gitu. Nah, kikir itu menyebabkan binasa. Makanya jangan kikir. Kenapa Korun? Ucing. Tamet. Korban. Suka ganggu. Bau mungkin. Jangan dimatiin bawahnya kuat. Bau. Terus? Kecualinya malam. Aduh. Nah, jadi yang membinasakan itu kikir, hati-hati kikir tuhnya. Anda dalam hati misalkan kikir lepas. Gimana caranya kata ulama? Caranya sedikit-sedikit. Jangan terlalu langsung sekalikan. Misalkan kata para ulama, coba aja sedekahnya yang receh-recehan dulu aja. Recehan dulu. Kalau sudah hebat, sudah kuat, baru tambah gitu. Terus. Jangan disekalikan. Gitu. Jangan boros juga ya. Itu yang membinasakan itu kikir, sangat kikir. Yang kedua, wahawa muttaba'un, selalu mengikuti hawa nafsu, keinginan. Apapun keinginannya langsung. Biasanya keinginan terhadap dunia itu lebih pada itu ya. Contoh misalkan setiap ada barang yang baru beli. HP iPhone 17 Pro beli. Gitu. Datang dari beli gitu. Padahal masih bagus. Seneng gitu. Mobil aya nu anyar meuli. Gitu. Barejeng heuh dianyuk. Terus gitu. Nah, itu apapun keinginan nafsunya diikuti. Nah, itu membinasakan. Kenapa membinasakan? Yang ngaripuhkeun sorangan itu. Makanya kenapa? Karena setan itu inginnya kita itu mengikuti hawa nafsu. Setan. Makanya jangan terlalu. Makanya diajar oleh Allah belajarnya dengan saum. Kan kalau saum mah ditahan. Mata ditahan, telinga ditahan, mulut ditahan, makan ditahan, kan itu. Tahan semuanya. Itu melatih. Makanya Nabi melatihnya kan seminggu 2 kali dilatihnya itu untuk menahan hawa nafsu itu. Itu Senin sama Kamis. Itu metode Nabi untuk menahan hawa nafsu supaya tidak terlalu liar nafsunya. Itu masuk puasa Senin Kamis kadang-kadang. Alhamdulillah kalau saya itu Senin Kamis itu bukan jarang, nggak pernah kelewat Senin Kamis tuh. Ya Senin Kamis apa? Senin Kamisnya bukan puasanya, antara kaliwat ya si meni semangat amat. Hari puasa doanya gitu tuh. Poena apa yang Senin Kamis nggak pernah kelewat saya. Alhamdulillah. Pak Muhajirin guys.
Aduh, Muhajirin. Ya Allah, Karim. Jadi tahan, jangan. Kemudian yang akan membinasakannya wa ijabul mar'i binafsi. Kemarin apa? Ajib, ujub. Merasa naon? Ajaib terhadap dirinya, merasa bangga terhadap dirinya. Gitu. Ya. Merasa apa? Bangga terhadap dirinya gitu. Di sini ada mual ayat tuh mobil nu segan urang, mobil nu urang pang di dia mah tuh mual ayat. Ya udah, iya siga ieu masjid lamun teu aya akang udah mau jadi. Akang ieu mah da ku akang. Sabang akang. Nah gitu. Jadi ujub terhadap diri, ajaib gitu. Nah itu membinasakan. Kenapa? Nah ya kalau dengan ujub mah siapa yang senang? Orang memang tahu kita yang paling dominan membuat sesuatu, misalkan masjid. Tapi kalau dengan ujub gitu nggak ada yang senang, orang nggak ada. Dijauhi semuanya. Ya, ajaib gitunya gitu. Ajibnya. Nah, dan dalam hadis ini terakhir kata Rasul ada 3 perkara yang akan membuat derajat kita tinggi. Ditinggikan derajatnya kita, 3 perkara yang membuat ditinggikan derajat kita. Yang pertama apa? Fafsya'us salam. Orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang pertama fafsya'us salam, yaitu suka menyebarkan salam. Apa salam teh? Mendoakan orang lain selamat. Mendoakan saja sudah diangkat derajatnya, apalagi dengan perilaku menyelamatkan orang lain. Apalagi dengan perilaku yang tidak pernah menyakiti orang lain. Orang lain tuh terselamatkan, orang lain tuh tersenangkan gitu. Komo gitu. Tinggikan derajatnya. Ini hanya mengucapkan salam aja, assalamualaikum. Makanya ketika kita mengucapkan salam itu jangan hanya seperti selamat pagi, selamat siang, tetapi doakan, niatkan kita mendoakannya. Assalamualaikum artinya semoga engkau selamat. Warahmatullah, dan semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Wabarakatuh, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada. Itu niatkan oleh kita mendoakan. Jadi jangan hanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu hanya mulut aja. Assalamualaikum, kemana? Assalamualaikum. Nah, itu mah hanya ritual saja. Niatkan, kan itu tahiyatul Islam. Assalamualaikum itu tahiyatul Islam, ciri kehormatan orang Islam. Jadi ketemu itu assalamualaikum. Coba lihat Nabi. Dalam hadis lihat, Nabi itu tidak pernah kedahuluan oleh orang lain menyebutkan salamnya. Ketemu sama siapapun, anak kecil, orang tua, Nabi pang duluan, assalamualaikum. Adi salam teh naon? Salam teh naon? Sasalaman cenah. Salaman. Sebetulnya salam itu mengucapkan salam. Kalau berjabat tangan mah namanya musafahah. Tapi urang masuk dibaliknya sasalaman. Sasalaman di urang mah sasalamannya. Padahal sebetulnya salam itu assalamualaikum. Assalamualaikum berjabat tangan, itu namanya musafahah. Nabi itu assalamualaikum, itu salam namanya Nabi. Kemudian musafahah, dan Nabi tidak pernah melepas tangan Nabi duluan. Kenapa? Karena ketika kita berjabat tangan dengan orang lain itu murudu dosa kita. Jadi Nabi itu tidak melepas duluan. Tapi kalau orang lain mau lepas teu dikekeuweuk deui. Bukan cicing heula ya keur. Enggak, mau dilepas. Emangnya laki jeung lalaki cinta ayo. Geus gawat teh wae. Gitu nya. Nah, jadi afsus salam. Maka orang yang afsus salam itu hebat ya. Makanya karena Nabi ketika duduk, maka
jangan sampai kita menyakiti orang lain, numpang ke orang lain. Itu kan kata Nabi enggak. Tapassahu fi majalisikum. Berlapang-lapangkanlah dalam di majelis kalian duduk gitu. Jangan orang lain tuh sampai bingung gitu. Jangan. Hah? Atau iya na kieu nya. Termasuk Ustaz, seseorang lagi di majlis yang kayak ini penuh, terus yang dari belakang datang dari belakang jangan tidak boleh ke depan. Kalau tidak ada space untuk jalan, jadi tidak boleh ngelangkahin. Tapi lamun cararang namanya bagus ke depan. Misalkan cararang duduknya carang gitu ya. Maksudnya ngegeser orang yang Nah, ngageser nutu menang atau ngelangkahin. Kan kadang-kadang di depannya kosong, tapi ngelangkahin orang yang di belakang. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Hilik aing inu aing. Nah, itu. sudah disiapkan Untuk imam, untuk khatib misalkan, iya nggak apa-apa itu. Udah disiapkan gitu ya. Di Mekah. Pak bulitnya. Nah, itu kan darurat. Ad-daruratu tuhibul mahduratnya. Jadi ad-daruratu tajlibul taisir. Jadi ketika darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Yang darurat itu dipermudah. Gitu kan? Jadi tajlibu at-taisir. Jadi narik karena kemudahan gitu. Kalau madarat itu. Itu madarat itu puguh waktunya banyak orang gitu, rame gitu. Nah itu memang desek-desek gitu ya. Ya wajar lah itu. Itu karena darurat itu. Nah makanya kata Nabi ketika kamu mau Jumatan mandi dulu. Kenapa? Karena mau berhubungan dengan yang lain bisa bauan. Maka kata Nabi ketika kamu bagus itu ketika mau berhubungan mau Jumatan mau apa pakai minyak wangi. Kenapa? Supaya orang lain tidak tersakiti dengan bau badan kita gitu. Mandi dulu Jumatan teh geus kerja tuh langsung tuh kasam bau bawang segerupa. Kadang-kadang kan ada yang bau bawang gitu nya kan di pinggireun teh eta rek Jumatan teh lila. Jumatan teh lila eta nahan tapi kahayang gosar. Nah, gimana caranya tuh? Ya. Nah, gimana tuh? Nah, bagusnya kata Nabi gitu, jangan sampai menyakiti itu namanya absus salam, memberi keselamatan ke orang lain. Menolong orang lain itu memberi keselamatan. Itu memberi keselamatan gitu. Absus salam. Yang kedua, wa'at imut ta'am. Yang kedua, dia senang memberi makan kepada yang lain. Yang fakir, miskin, kasih makan. Makanya yang paling fenomenal kan Nabi Ibrahimnya. Nabi Ibrahim itu hampir setiap makan ingin sama orang lain. Makanya disebut Abu Daif, bapaknya tamu. Dia senang diundang justru tamu teh. Ayo makan di rumah. Gitu. Ada apa? Ada ini ayo. Gitu. Hampir tiap makan Nabi Ibrahim seperti itu. Sampai dipuji oleh malaikat juga kan. Puji. Kenapa? Saking ingin memberi makan kan Nabi Ibrahim tiap tahun 1000 domba, 100 onta menyembelih tiap tahun kurbannya. Itu. Itu. Hebatnya. Banyak atuh Nabi mah itu anak buahna. Lain di permata. Suatu nasana. Ya, gitu. Nah, yang terakhirnya wassalatu bilail wan nasi niyamun. Orang yang akan ditinggikan derajat yang ketiganya itu suka sholat malam. Ketika orang-orang pada tidur dia sholat, keren. Gitu. Jadi ketika orang lain pada tidur, dia tahajud deh, gitu, sholat malam. Ya. Tahajud. Pijau pilail. Tuh di posting.
Status. Ayo, ayo tahajud. Aku udah beres loh. Duh. Adek. Ayo. Sunyinya malam ini. Sunyinya malam ini tidak ada teman untuk tahajud atau Maria sum'ahnya gitu. Nah, tiga yang akan menaikkan derajat kita, absus salam. Makanya di surga itu yang paling fenomenal itu salam. Ketemu assalamualaikum, wah pokoknya rame itu. Sama itu mah ulama ini jalan bareng, jalan bareng. Di jalan itu ada kayak tiang gini. Jadi jalan itu jalan setapak, ada pohon. Berarti kan yang satu ke belah sini, yang satu ke belah sini. Itu lewat pohon saja. Pas ketemu, assalamualaikum gitu. Itu kan lewat pohon saja. Pas ketemu lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Jarak segitu aja. Hah? Apanya? Gitu. Sama deh. Keren gitu ya. Nanti kita ke air dulu pas assalamualaikum deh. Paling ke batu dicabak tarangna. Ciluk baheula Pak Dedi udah ciluk baheula. Jaglah assalamualaikum. Itu ya masyaallah karim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.